Islam atau dari Kristen? Muslim lah bang, Muslim. Muslim. Oh, Muslim. Oh, silakan. Mau bertanya atau mau ditanya? Saya mau bertanya bang, Ya, silakan. kenapa itu Yesus harus disalib bang? Untuk keselamatan kita, kamu, saya, dan kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengkaruniakan putranya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Untuk menebus dosa. Untuk menyelamatkan kita. Nggak usah dipelintir, jawaban saya jelas kok. Kenapa kamu mendengarnya lain? Iya, tujuan penyaliban Yesus apa? Itu Untuk katanya menyelamatkan kamu, saya, kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mekaruniakan putranya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oh, untuk menyelamatkan, Yes, bukan untuk menebus dosa ya itu sama umatnya ya. saja. Puncak keselamatan kita adalah supaya kita semua dibersihkan, dan supaya kita serupa dengan Dia yang mulia, yaitu Kristus Yesus. Kenapa? Untuk menebus dosa buat siapa itu? Ya untuk kita semua. Kenapa? Kamu mau bilang, kok Tuhan nggak ngampunin aja, kenapa harus debus-debus? Ya kamu juga harusnya tanya sama Allah kamu. Di dalam hadis dikatakan kok Allah kamu menebus dosa dengan menumpahkan dosa orang Islam kepada orang Yahudi dan Nasrani kok. Harus ya, harus ya. Ya harus. Allah kamu juga sama kan dibilang. Tadi saya sudah ngomong pakai dalil nih. Jangan sampai saya tunjukin kamu nggak bisa jawab. Amsyong nanti. Apalagi? Terus Yesus itu Tuhan apa makhluk biasa seperti biasa itu? Kamu bisa bahasa Arab gak? Kamu di gambar di layar kayaknya kamu ini pemuja Arab nih. Kamu bacain buat saya tuh bahasa Arabnya, itu jawabannya pertanyaan kamu, Yesus Tuhan atau makhluk tuh. Saya pinggirkan stiker, kamu bisa baca nggak? Coba besarin. Saya besarin ya, awas aja kalau nggak bisa baca. Nih, tuh, baca. Baca, woi, macet, Itu bingung. itu gambar Baca, tadi katanya gambar minta gedein, giliran digedein diem. Baca, baca udah, nggak usah kebanyakan cacicu, nggak usah kebanyakan ini. Minta digedein, udah digedein, baca. Kenapa Baca. mikrofon saya di ituin? Iya, Bang, makanya motor. kalau nggak mau di mute, fokus. Apa yang kamu minta saya sudah berikan, dibaca. Terus Ya dibaca, baca coba. itu ayat Ayat Al-Quran, apa lu kata Nis? Ya Allah, Nis, Anis. Mas Anis. Ayat Al-Quran. Terlalu bagus, ini mah ayat Al-Quran. Gila lu ayat Al-Quran. Nis, Anis. Bisa baca nggak? Saya tanya dulu. Saya verifikasi dulu. Saya konfirmasi dulu. Kamu bisa baca atau nggak? Iya. Bentar dulu, Bisa. kan jawabannya belum dapat poin saya. Oh enggak, udah dapat kalau misalkan kamu bisa baca. Makanya saya tanya bisa baca atau enggak. Udah nggak usah kebanyakan bacot. Ini bukan masjid. Saya berhak untuk nge-mute kalau kamu mau lari atau kabur. Saya tanya, kamu bisa baca atau enggak? Jangan didiemin terus saya. Saya nggak mungkin diemin kamu. Kamu bukan Muhammad yang harus didiemin. Karena dia memang tidak bisa apa-apa. Disebut aja dia nggak bangun, apalagi didiemin. Diam. Kamu bisa fokus gak dengan diskusi? Kamu bisa baca atau enggak? Pertanyaan saya dijawab. Kok sih ribut sekali, sibuk sekali ngurusin hal yang nggak penting. Pertanyaan saya, kamu bisa baca nggak? Dengar daripada Tuhan kamu keluar dari selangkangan nih. Ya kamu, nabi kamu juga sama. Udah, cuma bisa menghujat, bye-bye. Geli. Kualitas Islam ternyata kayak gitu ya. Aduh, mohon maaf ya. Gimana kita mau menghargai mereka, atau mereka juga nggak ada sesuatu yang bisa dihargai. Kasian ya, udah nggak bisa baca. Nggak malu? Malu ya? Malu ya? Oke, kita naikkan katanya ya. Joseph cuman cari lawan yang lemah. Naik kamu. Banyak cakap lah Islam ini.
Mereka di bawah pada bilang, Joseph beraninya sama yang lemah. Joseph, kamu secara nggak langsung itu memandang rendah saudara seislam kamu dengan mengatakan mereka lemah. Ya kalau misalkan kamu mengatakan mereka lemah, harusnya kamu jago, kamu naik. Itu ada kok jawabannya kalau dikatakan apakah Yesus Tuhan atau makhluk. Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Jangan pakai konsep Islam. Karena dalam konsep Islam semua selain Allah itu makhluk, bahaya loh. Kenapa saya bilang seperti ini? Dengerin ya. Di dalam Islam, selain Khalik itu adalah makhluk atau ciptaan. Konsekuensi logisnya berarti batu itu termasuk ciptaan. Sekarang saya tanya, sesuai dengan ilmu umum, pengetahuan umum, saya tanya, sejak kapan batu itu makhluk? Saya tanya. Di mereka, batu itu makhluk. Karena ya konsepnya tadi di dalam Islam, selain Khalik itu ya makhluk. Gitu loh. Ngapain saya PA? Kamu lebih PA. Parah kamu, Danis. Masa saya dibilang PA padahal kamu yang nggak bisa baca Arab. Ngaku-ngaku bisa bahasa Arab. Ya, aneh kamu. Kita lanjut ya. Shalom Joseph, shalom Kak Raminca, shalom. Salah. Kita lanjut ya. Teman-teman mohon bantuan tap-tap layar. Shalom yang baru bergabung. Tolong kencangkan tap-tap layar teman-teman. Biar nggak gampang kena tombak atau kena rungkat ya. Kita berusaha untuk mencerdaskan kaum-kaum ummi teman-teman. Ummi. Goblok. Tuh turun sendiri. Itulah kualitas Islam. Kenapa kabur? Tahu ya kamu nggak bisa apa-apa ya, nggak berkutik ya di depan Joseph ya. Cuman bisa menghujat, menghina dengan harapan akun saya kena report atau apa nggak bakalan susah. Ya, dan tangan aja. Tapi dia turun sendiri guys, turun sendiri dia. Dia habis selawat, dia turun. Kebiasaan Islam tuh begitu. Saya selalu bilang ini bukan masjid, jadi jangan naik hanya untuk bersolawat ya. Jangan, orang Kristen jangan ada yang bilang mereka sedang menghujat, bukan. Itu sedang bersolawat mereka. Kamu kaget selawatnya mereka seperti itu? Emang iya kok ya. Itu selawat itu ya. Kita harus mempersilahkan mereka ya. Kita lanjut. Shalom Mudi. Selamat malam. Iya, malam Iya, juga. selamat malam. Dari Islam atau dari Kristen? Islam, Pak. Islam. Silakan dibuka kameranya Pak Mudi. Aduh. Saya lagi jualan ini sambil. Ya nggak apa-apa Pak. Kalau misalkan lagi jualan pun nggak jadi masalah. Kalau gitu Bapak belum bisa siap open cam dong. Open cam dulu aja, nggak apa-apa. Bisa Pak, open cam? Nggak bisa. Bisa ya. Silakan open cam, nggak apa-apa. Mau lagi jualan, mau lagi di mana nggak apa-apa. Silakan. Iya. Ya silakan Pak. Ada apa Pak? Enggak ada apa-apa. Cuman gimana ya? Sebenarnya Yesus itu separuh Tuhan apa gimana sih? Tidak ada separuh-separuh Pak. Di dalam Islam ada yang dimaksud dengan kalam nafsi dan kalam nafsi. Yesus adalah kalamullah yang menjadi manusia. Dia dikatakan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Atau dalam bahasa Islamnya kalam nafsi dan kalam nafsi. Di dalam Terus? Islam Al-Quran itu kan kalimatullah, firman Allah. Sama, hanya yang menjadi perbedaan, firman Allah kami menjadi manusia. Bukan menjadi buku, apalagi menjadi batu. Makanya kuasa Allah kami begitu luar biasa. Karena dengan begitu luar biasanya ia merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya untuk menjadi manusia. Bukan menjadi benda mati yang tidak ada gunanya Pak. Makanya kalimatullah nuzul menjadi manusia. Bukan menjadi buku apalagi batu. Sekali lagi ya. Seperti itu. Nah, saya mau tanya dulu. Yesus katanya pernah mati. Bukan katanya, memang faktanya. Yesus Fakta ya? wafat di kayu salib. Betul, itu fakta, realita, bukan katanya. Kalau katanya itu membelah bulan tuh katanya. Itu baru katanya situ membelah bulan, nah itu baru katanya gitu. Nah, iya, emang fakta kalau Yesus itu udah pernah mati. Jadi dari kematian Yesus dan dari kebangkitan Yesus itu berapa hari? 3 hari. Kenapa? 3 hari. Bagaimana dengan keadaan dunia ini yang 3 hari kemudian pas lagi meninggal kematian Yesus
Biasanya ini kan malah ambrol ini. Enggak lah Pak, kamu pikir memang dunia ini kayak permainan game yang kalau kamu lagi main game kamu harus bermain terus. Nggak bisa kalau misalnya kamu tinggalin. Kalau kamu tinggalin gamenya jadi amburadul. Duh, Islam katanya Allahnya bukan makhluk tapi menyamakan konsep Tuhan mengatur alam semesta kayak orang main PS. Tahu teman-teman? Main game. Jadi teman-teman tahu kan permainan simulasi? Simulasi entah itu The Sims, entah itu apa. Saya nggak tahu Bapak ini tahu apa enggak ya. Tapi tujuan saya bukan hanya Bapak ini, tapi juga penonton. Ini secara logika. Kebanyakan Islam menganggap Tuhan itu mengatur alam semesta layaknya seorang manusia sedang bermain permainan simulator. Ya, jadi kalau misalkan pemainnya away atau pemainnya nggak ada di tempat, nggak memainkan permainan itu, gamenya macet, ambrul. Nah itulah Islam berpikir bagaimana Tuhan mengatur alam semesta. Rusak kan? Rusak gak kira-kira? Rusak, hancur. Padahal di dalam Islam pun katanya mengatakan laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah tidak serupa dan setara. Nah, dalam kemanusiaan Yesus ketika Yesus wafat di kayu salib, itu bukan berarti dia berhenti bereksistensi. Karena apa? Ada dalilnya. Nih ada dalilnya. Yesus itu wafat bukan berarti dia hilang, ya, punah, perish, bukan. Tapi dia pergi ke alam penantian, turun ke tempat penantian, ya. Jadi wafatnya Yesus di kayu salib itu tidak kemudian mengatakan dia berhenti dari segala sesuatu aktivitas. Makanya dalam 1 Petrus 3, kita baca ya dalilnya ya. Di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-18, 19, 20. Kita baca sebab juga Kristus telah menderita karena sekali untuk dosa-dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi telah dihidupkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Tuh. Jadi Yesus pun ketika dia wafat, ketika Tuhan Yesus wafat, Tuhan Yesus bukannya berarti berhenti bereksistensi. Karena pun sama seperti bagaimana Tuhan Yesus. Di dalam Islam, di dalam kamu pun diajarkan. Bapak kalau wafat, di dalam Islam ajarannya, nyawa Bapak, jiwa Bapak ada di mana Pak? Apakah hilang? Gitu aja, Bapak hilang. Bereksistensi. Maka dalam hal ini ketika jadi masalah, kematian Yesus Kristus itu mengalahkan maut dan wafatnya jadi cerdas. Jangan seperti mereka yang tidak mau berpikir dan tidak mau menggunakan akal logika mereka. Karena ketika saya dan teman-teman semua nanti di sini kita wafat, apakah kita semua bukan lagi manusia? Apakah kita semua berhenti eksistensinya sebagai manusia? Tidak kan? Nah apalagi Yesus Kristus yang sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Paham? Begitu Pak. Silakan ada lagi pertanyaannya. Ntar lagi. Ya udah turun ya. Kalau ntar lagi. Gak apa-apa. Kalau dia nggak dengerin paling tidak saya mendapatkan teman-teman di bawah juga ada yang mendengarkan. Gitu. Kita lanjut ya. Gak apa-apa teman-teman kalau dia nggak mau mendengar. Dia nggak dengerin ada 1.100 orang lain yang mendengarkan. Shalom manusia gabut. Shalom. Kalau belum bisa nggak apa-apa. Tadi ada yang belum bisa open cam walaupun dari Islam dan berpolemik, dia tetap saya naikkan. Oke, mau tanya satu aja sih Jos. Apa tuh? Paskah itu kebangkitan atau kematian ya Jos? Kadang suka ada Paskah atau dalam bahasa Inggrisnya itu Passover. Ya, Passover. Ya, Passover Paskah. Jadi kalau Paskah itu dari bahasa Ibrani, Pesach. Pesach itu kalau dalam sejarahnya Yahudi itu memperingati bagaimana bangsa Yahudi pada saat itu dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Itu ada di dalam kitab Keluaran, ya. Itu Pesach gitu. Jadi bangsa Israel ini diselamatkan dari tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung, ya, karena darah anak domba yang kemudian disapukan di ambang pintu mereka. Jadi Pesach itu artinya melewati, Tuhan melewati rumah-rumah itu. Nah, dalam kekristenan sendiri Paskah ini artinya 3 hari setelah penyalibannya dia bangkit, dan itu yang disebut dengan Paskah dalam tradisi kita, ya. Karena itu dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dikatakan apa? Buanglah ragi yang lama itu. Buanglah
buanglah ya. Nah, jadi ketika Yesus Kristus dikatakan sebagai anak domba Paskah, Paskah yang dimaksud adalah untuk menyelamatkan kita, melewati maut, mengalahkan maut. Sehingga ketika Yesus dikorbankan, dikatakan sebagai anak domba Paskah, darahnya tertumpah, itulah yang dimaksud dengan Paskah, kebangkitannya. Begitu, bro. Oke. Masuk. Thank you, Jos. Tuhan berkati. Terima kasih kembali juga. Kita naikkan orang Islam yang di bawah cuman bisa congor ya. Terima kasih Opung, terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus berkati. Shalom bintang samudra. Oh turun, di bawah congor, di atas dia saya. Terima kasih. Shalom Anis, selamat malam. Ini juga turun. Kenapa dia itu caper ya? Kenapa banyak Islam yang seperti itu? Mereka untuk berbohong, bertakiah gitu ya. Karena di sini bukan masjid ya. Udah dibilang berkali-kali ya, mohon maaf ya. Itu kita lanjut ya teman-teman ya. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Shalom bintang samudra. Kita lanjut ya. Dikencangkan tap-tap layarnya, share sebanyak-banyaknya teman-teman. Terima kasih. Shalom Rayanti. Shalom Bu. Shalom Rayanti. Oh turun, oke. Yesus itu bukan wafat, Yesus itu mati suri. Buktinya dia bangkit. Kamu nggak bisa bedakan mati suri dengan ini ya. Dengan kematian yang benar-benar Yesus mengalami wafat itu. Yesus wafat itu dibuktikan dengan prajurit itu menikam lambung Tuhan kita Yesus Kristus dengan tombak. Dan itu secara medis bisa dijelaskan loh kenapa bisa muncul atau keluar atau tercurah darah dan air dari tombak yang ditusuk kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu membuktikan dia telah wafat ketika ditombak itu. Itu satu. Yang kedua, mati suri itu dalam istilah medis ada sebutannya Lazarus effect. Tapi mati suri itu ada alami oleh Yesus itu membuktikan dia benar-benar wafat. Pertama, kenapa? Karena Yesus mati bukan secara alami, namun secara paksaan, yaitu dari orang-orang yang menyiksa dia. Kita tahu bagaimana Alkitab menuliskan Tuhan Yesus mengalami penyiksaan yang begitu hebat, bukan? Yesus dicambuk, ya, dimahkotai duri. Shalom teman-teman yang baru bergabung. Mohon bantuan tap-tap layar ya teman-teman ya. Shalom Basang. Shalom. Selamat malam. Malam. Dari Islam atau dari Kristen, bro? Thank you. Dari Islam, Bang. Dari Islam, silakan, bro. Ini saya mau nanya, Bab, Anda ini pengikut Paulus atau Yesus? Saya mengikuti ajaran para rasul termasuk Paulus, Petrus, Yakobus, Thomas, Filipus, Yesus Kristus. Why? Oke lah. Selanjutnya dalam Efesus 2 ayat 15, Paulus berkata, sebab dengan matinya ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi, basi banget sampai hafal. Terus saya bandingkan dengan perkataan Yesus dalam Matius 5 ayat 17. Buka bersama. Janganlah kamu menyangka. Buka bersama. Itu lucu notifikasinya, kok ada dung buka bersama. Apa mau bahas? Aduh, kena report nih dari Islam. Sabar ya, saya ganti akun. Islam ini nggak bisa, mereka itu nggak bisa nggak bisa tertib. Sabar ya, kamu sabar Basang. Mereka itu nggak bisa Saya kena report. Aduh, kok report? Kau diam dulu. Selama aku nggak ada di atas, kau diam dulu.
Ngomong apa dia? Belum. Kabar. Sip. Apa? Matius 5 ayat 17 pasti. 17. Janganlah kamu menyangka Iya. bahwa Aku datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, melainkan menggenapi. Terus, Ya. aduh, Terus? basi. Apalagi yang mau ditanyakan? Jawab dulu bang, itu kan kontradiksi. Nggak kontradiksi. Kamu tahu nggak Efesus yang dimaksud di jelaskan. dalam Rasul Paulus itu tahu nggak apa? Efesus itu adalah jemaat yang berlokasi di Efesus itu satu. Yang kedua, dengan mengatakan ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, Rasul Paulus, Santo Paulus itu bermaksud bahwa hukum Taurat itu tetaplah menjadi fungsi hukum Taurat sebagai pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Akan tetapi ketika Yesus Kristus telah wafat di kayu salib seperti yang tertulis di dalam Ibrani, mari kita lihat tulisan Rasul Paulus juga Ibrani. Jangan hadu-hadu, saya nggak lagi selawatan, nggak usah hadu-hadu. Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Kamu kalau nggak mau dengar, kamu saya lempar ke tempatnya Muhammad, mau nggak? Aduh, kok ngegas bang? Saya diam. Nggak apa-apa dong kalau kagak, saya laki-laki. Kenapa? Mental kamu mental cengeng ya? Orang lagi ngejelasin wajar dong tegas. Nggak pernah dikasih didik keras ya sama orang tua. Mencela-mencela, lembek, kayak nabi kamu. Diam. Di dalam Ibrani 10 ayat 1 juga dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari hal-hal baik yang akan datang dan bukan wujud dari hal-hal tersebut. Jadi ketika Tuhan Yesus dikatakan oleh Rasul Paulus dia telah membatalkan dalam tanda kutip hukum Taurat, itu untuk menegaskan bahwa hukum Taurat bukan lagi menjadi pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Ya, bukan seperti itu. Dengan maksud seperti itu. Jadi bukan membatalkan itu artinya hukum Taurat semuanya dihapus, enggak. Salah satu hukum Taurat yang utama kita masih tetap mempertahankan kok ke-10 perintah Allah, kami tahu. Dan kamu juga harus tahu di dalam hukum Taurat itu terbagi-bagi menjadi seremonial, hukum moral, ya, seperti itu. Itu yang Islam nggak tahu. Kecuali kalau kamu mau menjelaskan hukum Taurat itu terbagi menjadi apa, baru. Kalau kamu bisa menjelaskan, baru kamu bisa bantah saya. Ya, jadi Efesus yang kamu kutip tadi, Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan. Yang dimaksud dengan membatalkan hukum Taurat itu menegaskan bahwa fungsi hukum Taurat sebagai pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi itu telah ditiadakan. Makanya Kristus mengatakan bahwa untuk memberitakan keselamatan ke seluruh bangsa. Kenapa? Karena di dalam Alkitab, teman-teman tahu di dalam kitab Mazmur tertulis bahwa Allah memberikan ketetapan yaitu hukum Taurat hanya kepada bangsa Israel. Bang, tahu arti membatalkan hukum Taurat nggak? Saya tahu arti membatalkan, tapi Membatalkan. surat Rasul Paulus itu tidak seperti itu, Basang. Atau kamu mau pakai dalil untuk memperkuat bantahan kamu, boleh. Itu kan asumsi abang itu. Semuanya Nggak asumsi, dengerin. Kamu kan pengecut, kamu belum bisa open cam. Kamu juga nggak berani ngajuin dalil. Bisa nggak lihat dalam teks aslinya? terus. Teks aslinya bisa nggak? Oh ya, saya nggak membiarkan orang Islam untuk berpolemik. Ya, untuk apa bukan begini kalau dilarang orang bertanya? Bukan bertanya, berpolemik. Kuping. Berpolemik. Bertanya boleh, tapi kalau berpolemik geli tempatnya di masjid. Ya udah, nggak usah live kalau nggak mau ditanya bang. Ya bukan nggak usah live. Lu nggak usah di sini, lu pergi ke masjid kalau mau berpolemik. Salah. Kocak Islam. Iya. Kenapa? Suka-suka saya. Memang di room saya bukan tempat untuk berpolemik yang nggak jelas kok. Oke, kita lanjut ya. Jadi gini. Di dalam Efesus 2 ayat 15 teman-teman boleh baca, boleh buka di situ ya. Bahwa di situ membatalkan hukum Taurat itu untuk menegaskan bahwa tiada lagi hukum Taurat yang memisahkan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Karena memang kalau teman-teman yang pintar, yang tahu hukum Taurat itu apa, hukum Taurat itu diperuntukkan untuk bangsa Israel, betul nggak? Saya tanya sama teman-teman. Silakan Anda buka dalam kitab Mazmur, bab 78 ayat 5. Silakan. Di situ ada jelas tertulis bahwa hukum Taurat, iya saya takut dengan kamu yang tidak waras. Betul, saya sudah bilang sama orang Islam, jangan kalian bangga ketika Joseph takut sama kalian. Karena ketakutan Joseph itu hanya 4 perkara. 1 Tuhan, 2 orang tua, 3 kebodohan, 4 orang tidak waras. Jadi kalau kamu merasa bangga, kalau saya takutin kamu harusnya mikir. Berarti kamu pilihan ketiga atau pilihan keempat. Kalau nggak kebodohan, kalau nggak tidak waras. Begitu Islam.
Kok bangga? Jadi saya lanjutkan ya. Untuk membuktikan hukum Taurat ini menjadi pemisah antara bangsa Israel atau Yahudi dengan non-Yahudi, teman-teman baca di dalam Mazmur 78 ayat 5. Di situ apa? Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberikannya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka. Perhatikan dong. Ya. Di dalam Mazmur 78 ayat 5 dituliskan hanya kepada bangsa Israel dan keturunan Yakub. Ya. Kemudian dalam Mazmur 147 ayat 19, ini catat nih kalau saya sudah ngomong, teman-teman mohon bantuan catat, mohon bantuan cross check langsung. Jadi kalau saya salah kutip ayat, teman-teman boleh bantu tegur di kolom komentar ya. Oh Joseph salah ayatnya bukan itu. Nah itu ya. Jadi selain di dalam Mazmur 78 ayat 5 tadi, di dalam Mazmur 147 ayat 19 juga tertulis, ia memberikan ketetapan atau firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Jadi maksud dari Paulus di dalam Efesus 2 ayat 15 lagi-lagi menekankan bahwa ketika Kristus wafat di kayu salib, hukum Taurat itu yang kemudian diselesaikan. Tidak ada lagi pemisah antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Karena pada akhirnya keselamatan itu setelah diberikan yang utama kepada bangsa Israel, kemudian baru ke seluruh bangsa. Itu sebab Rasul Paulus menuliskan demikian. Maka kalau kamu baca ayatnya secara keseluruhan di dalam Efesus itu, kita baca ya. Jawabannya ada di situ. Nih, Efesus 2 ayat 1. Kita baca di dalam Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22, teman-teman di situ dibuka perikopnya, di situ perikopnya dipersatukan di dalam Kristus. Nah, makanya dibaca di ayat 11 di situ ditekankan oleh Rasul Paulus Efesus 2 ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, di ayat ke-14 yang tadi inti yang saya jelaskan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah. Itu yang dimaksud dengan membatalkan hukum Taurat. Karena selama hukum Taurat sebelum kedatangan Kristus, orang-orang bukan Yahudi mereka tidak mengenal Allah secara baik dan benar. Begitu Islam, cara membaca Alkitab, ya. Jangan kamu baca Alkitab seperti baca amin, ditanya artinya nggak tahu, lihat tafsir gitu. Ya, nggak ada suaranya, betulkah nggak ada suaranya teman-teman? Ada nggak? Shalom, thank you Kak Sneezer, thank you. Salve juga. Bukan nggak boleh nanya, yang nggak boleh itu berpolemik. Kalau mau berpolemik boleh kalau kamu mengajukan data by data, bukannya congor. Ingat ya Islam, saya paling suka dengan berdebat. Tapi kalau debat kusir artinya tidak mengajukan data, hanya congor, mohon maaf tempatnya di masjid. Ini bukan tempat yang disebut dengan masjid, ini live TikTok. Oke? Gitu. Jadi itu ya jelas ya, penjelasan Efesus 2 ayat 15. Baca dari ayat 11 sampai 14 itu jawabannya. Penekanan Rasul Paulus ditujukan kepada bangsa non-Israel supaya mereka tidak kemudian memiliki pemikiran, waduh saya bukan Israel, saya nggak mengimani hukum Taurat, gimana dong. Nah makanya ditekankan oleh Rasul Paulus tidak ada lagi pemisah gitu loh, karena Kristus yang telah menggenapi hukum Taurat. Islam. Shalom Mudi. Ya. Silakan dibuka kameranya lagi Pak. Aduh, nggak bisa Mas. Saya minta tolong. Saya lagi jualan soalnya. Ya, nggak apa-apa ya. Sebenarnya bisa, nggak apa-apa. Kalau lagi jualan pun nggak apa-apa. Tadi aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok Pak. Nggak apa-apa, nggak jadi persoalan. Silakan. Silakan Pak. Bisa? Teman-teman shalom, terima kasih yang sudah memberikan berkat melalui gift, terima kasih. Tolong bantuan tap-tap layarnya ya teman-teman ya, terima kasih. Bisa Pak? Iya. Silakan. Dibuka kameranya. Ini Mas. Dibuka dulu kameranya Pak.
saya minta tolong juga, nggak bisa on-cam saya, soalnya gimana ya? Yang penting saya dengerin masnya lah, saling mendengarkan ya. Bapak open cam aja nggak dengerin, apalagi close cam, Pak. Ya udah silakan Pak, silakan. Turunin aja kalau itu. Nggak usah ngambek, kebiasaan Islam cuman bisa ngambek sama marah-marah. Udah nanya aja Ya, silakan. Nanya aja Ya, silakan, maksudnya- asal nggak berpolemik. Kalau di dalam Islam nggak ada kata Tuhan itu mati, dia kekal. Terus Kok dalam Kristus kok meninggal 3 hari, gimana ceritanya? bisa dijelasin dari tadi, wafatnya Kristus itu untuk mengalahkan maut. Di dalam Wahyu 1 ayat 17 kita baca Pak dalilnya, apakah Yesus itu mati sia-sia seperti Nabi Bapak? Kita baca dalam kitab Wahyu. Ya jangan kejang-kejang kalau saya bilang junjungan Bapak itu mati sia-sia ya, karena apa yang dilakukan nggak membawa manfaat, betul nggak? Akui nggak? Bawa manfaat nggak? Enggak, orang dia sendiri aja ketika sebelum dia wafat aja dia bilang katanya kurma menjadi penawar racun, dia yang malah kena sendiri. Beda sama Yesus. Yesus itu wafat untuk keselamatan kita semua. Bermanfaat. Di dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan 18. Ketika aku melihat dia, sujudlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Lihat, Yesus Kristus mengatakan aku hidup untuk selama-lamanya. Siapa yang hidup selama-lamanya, Pak? Siapa yang kekal selama-lamanya, saya tanya? Allah kan? Ya sudah, Yesus sudah mendeklarasikan dirinya adalah Allah. Kenapa? Karena Yesus mengatakan dirinya hidup selama-lamanya. Nggak ada yang mampu hidup selama-lamanya. Bahkan Nabi Bapak, baginda Bapak, junjungan Bapak Muhammad itu tidak mungkin hidup selama-lamanya. Nggak ada yang bisa, Pak. Adam, Idris, Nuh, nggak ada. Hanya Yesus Kristus. Karena Yesus adalah Allah. Al-Hayyu. Yesus itu adalah Al-Hayyu. Sesuai dengan dalil ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal hayyu. Yesus adalah Al-Hayyu. Mas Joseph itu cuman bisa mengartikan tapi nggak bisa secara baca ininya, cuman karena Penting Google saya Doc. bisa mengartikan daripada Islam nggak ngerti sama sekali. Gimana? Ini nggak tahu malu beneran. Yang kayak gini biasanya merendahkan tapi posisinya lebih rendah daripada yang dia rendahkan. Itu biasanya Islam tabiatnya mereka. Merendahkan nih, ngerendahin saya misalkan, oh Joseph bacanya salah, oh Joseph nggak benar bahasa Arabnya, disuruh baca nggak becus. Biasanya kayak gitu mereka. Ngerendahin orang jago, tapi nanti faktanya mereka lebih rendah daripada yang direndahkan. Betul nggak teman-teman? Sekarang kalau misalkan Bapak mau jujur-jujuran sama saya, Bapak open cam. Makanya ini enaknya Islam tuh kayak gini, dikasih hati mereka minta ampela. Bapak open cam, Bapak adu hafalan sama saya. Kalau memang Bapak mengatakan saya hanya bisa mengartikan tanpa baca, Bapak bisa nggak? Silakan open cam. Ayo, jangan takut. Sebentar aja open cam. Berani nggak? Takut kan? Udah disuruh buka kamera, buka mic. Di mute. Iya di mute karena Bapak cuma bisa congor. Sekarang saya minta Bapak untuk open mic dan open kamera, silakan. Lah, kan masalah kamera ini kan biasa aja lah. Kita kan udah pernah biasa aja. Ini aturan di room saya dan ingat ya Pak, dengan Bapak open kamera artinya Bapak gentle, Bapak membuktikan Bapak laki-laki. Sama halnya masnya itu, Mas Bang Joseph itu cuman ini kuar-kuar. Cuman koar-koar. Ya lebih baik saya koar-koar. Koar-koar saya menampilkan wajah daripada Bapak koar-koar nggak menampilkan wajah. Bapak nabi bukan? Nggak kelihatan wajah. Cuman kok tahu masalah Islam. Udah tuh kan, cuman bisa begini doang, dikasih kesempatan naik bertanya, ngomong cuman bisa cuman sok tahu tentang Islam. Sekarang saya tanya Bapak boleh? Bapak kalau bilang saya sok tahu tentang Islam, Bapak saya tanya tentang Islam boleh? Bapak saya tanya tentang Islam boleh? Terima kasih Kak Rainbow, terima kasih teman-teman semuanya, Tuhan Yesus berkati. Bapak saya tanya tentang Islam boleh? Kalau Bapak bilang saya sok tahu berarti Bapak lebih tahu. Bapak saya tanya satu pertanyaan saja boleh? Kalau saya tahu, saya jawab. Kalau nggak tahu, saya nggak jawab.
Ya kalau misalkan Bapak udah bilang orang lain sok tahu, artinya Bapak lebih tahu daripada orang itu. Karena Bapak bilang sok. Gimana sih? Sekarang saya tanya pertanyaan simpel. Allah ada di mana? Allah ada di mana? Sama Allah ada di mana? sama Allah ada di mana? Allah itu ada di mana-mana. Soalnya Dia Tuhan, Sang Pencipta. Allah ada di mana-mana. Dalilnya di mana? Allah ada Iyalah. di mana-mana. Allah Iya. ada di mana-mana. Dalilnya di mana? Allah ada di mana-mana. Dia Sang Pencipta. Jadi Dia nggak pernah Dalil, mati. dalil, 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 dalil. Kalau soal dalil, saya no. No, Kata. turun. Bukan masjid, mohon maaf. Kalau masjid Anda berbicara tanpa dalil, Anda dianggap Gus, Anda dianggap Kiai, Anda dianggap Habib, wajar. Itu masjid. Di sini di room Joseph, Anda nggak pakai dalil, Anda cuma ngomong aja, turun. Silakan pergi jauh-jauh ya. Maaf. Iya. Ngomong kencang aja, ngomong kencang. Wah, keluar-keluar itu di tempat mereka, tempat ibadah mereka. Itu dianggap Gus, dianggap Habib, dianggap Kiai. Di sini enggak, boro-boro. Turun, pergi. Nggak dihargai kamu. Ya? Mana ada? Kita lanjut ya. Ini diskusi Pak, bukan gini. Sekarang kita bermain logika. Kalau teman-teman yang suka ke pasar, teman-teman yang berdebat sama penjual, kan suka selain nego itu kan ada perdebatan, negosiasi, perdebatan antara penjual dengan pembeli ya kan. Oh kemarin saya lihat itu di sono cabai murah kok di sini mahal banget. Nah itu kan ada datanya. Walaupun datanya bukan secara seperti kita ngomongin data ya, secara tertulis jelas jurnal atau apa gitu. Nah yang kayak gitu aja pakai data. Cuman masalah jual beli cabai di pasar. Masa kamu ngomongin iman kamu sendiri nggak pakai dalil, lebih rendah dong berarti. Orang negosiasi aja, orang nego harga aja, itu banding-bandingin harga aja, itu pakai data. Oh itu kemarin saya lihat di Tanah Abang harganya segini. Kemarin saya lihat di toko oren, di toko, nah itu pakai data. Ya, jadi jadi melihat langsung, menyaksikan langsung gitu. Itu yang dinamakan dengan dalil. Kalau kamu beriman tanpa dalil, kualat kamu. Kenapa? Karena di dalam Islam harus menggunakan dalil. Istadillah qabla an ta'takid, kata ulama kamu. Gitu ya, kita lanjut. Oh, menaikkan Jackson yang mana? Adanya Frater doang. Adanya Frater, tuh Frater udah naik. Shalom Farel, salve Frater. Halo? Iya, halo Farel. Selamat malam. Islam, Kristen? Islam ya Ustaz. Islam. Silakan Bapak bisa open Iya. cam. Belum bisa, belum cukup followernya. Belum cukup followernya. Oke, nggak apa-apa. Bapak mau bertanya atau mau ditanya? Ada saya punya tante yang murtad dari Islam ke Kristen. Kenapa dia mau meninggal keluar lidahnya? Ya nggak tahu, Bapak tanya aja. Mungkin ada kondisi medis. Lagi pula jangan bergosip di sini, di dalam Islam juga nggak boleh loh ngomongin aib Iya, keluarga. Bapak parah keluar loh. lidahnya dia murtad. Di dalam Islam itu nggak boleh loh ngomongin aib keluarga, entah benar atau tidak. Bapak kualat loh. Di dalam Islam ngomongin aib keluarga itu sama saja memakan darah atau memakan daging keluarganya sendiri. Di Islam diajarin begitu ya, saking benar-benar kalian itu ajaran yang menyeramkan. Ih, ngerinya. Naik-naik cuman ngegosip. Ini bingung saya sama mereka, nggak tua, nggak muda, nggak laki, nggak cewek, semua adabnya sama. Nggak ada adab semuanya. Turun ya. Mohon maaf ya. Jadi kalau misalkan saya itu punya moto, teman-teman kan moto saya tahu ya, Anda sopan kami curiga, itu karena kelakuan kalian sendiri ya, bukan karena saya. Kalau saya itu nggak yang gimana-gimana gitu kan. Kalau saya biasa-biasa aja gitu. Kita lanjut ya. Shalom, lanjut. Salve, Bro Jack, salve, Frater. Kita lanjut ya. Shalom, perspektif Jorena. Shalom, perspektif Jorena. Shalom, Nyans. Selamat malam. Shalom, Nyans. Oke, terus ya. Nggak ada suara, di bawah koar-koar kenceng. Di atas dinaikin ayam sayur, diem aja. Ya, itulah mereka.
Ya, terima kasih teman-teman mawar-mawarnya, terima kasih berkatnya melalui gift, terima kasih Tuhan Yesus berkati teman-teman semuanya. Shalom Fahrezi, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Islam atau Kristen? Islam. Ya, semoga kamu bisa berjalan di dalam jalan yang sejati dan benar, tidak di jalan yang selalu bikin bingung. Silakan. Langsung turun, langsung merenung dia. Dibilang kayak gitu langsung merenung dia. Langsung merenung dia kayak gitu. Shalom dan Islim, mau apa lagi kamu di sini? Yo, mau tanya. Ya, hanya bisa bertanya kan, nggak mungkin bisa mampu menjelaskan. Tuhannya Maria itu siapa? Tuhannya Maria, kita lihat di dalam Injil Lukas. Pakai dalil ya. Kamu kalau mau bantah omongan saya, penjelasan saya yang pakai dalil ini juga harus pakai dalil. Pertanyaan Tuhannya Maria adalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Sudah diam, jangan kayak Muhammad ahlaknya. Orang lagi dia mengoceh sendiri. Kamu tuh orang waras atau Muhammad? Malah ketawa, kamu harusnya membela Muhammadmu kok. Malah ketawa, itulah kamu. Di dalam Injil Lukas bab pertama, kita lihat yang saya selalu jelaskan kepada Islam bahwa Bunda Maria mengenal dan menyembah Allah Tritunggal Maha Kudus. Di mana buktinya kita lihat di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 30 sampai dengan ayat 35. Kita lihat. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus." Bisa kamu mute dulu nggak, Danis? Orang lagi dijelasin, kamu asik sendiri. Dan engkau harus... Danis, kamu itu kayak Muhammad ya, nggak bisa dibilangin ya? Sesungguhnya engkau... Ini TikTok Paulus. Ya ini TikTok saya, kamu pergi deh. Jijik saya ngeliat kamu. Takut. Bukan, iya takut nggak waras, betul. Saya lanjutkan ya. Soalnya kalau nggak di mute, dia pasti suaranya ini sengaja dibikin berisik. Saya tahu itu kelakuan mereka. Memang mereka itu adalah pengikut bapak segala dusta, jadi apapun mereka akan lakukan untuk menyangkali kebenaran. Kita baca lanjut ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Pertama, anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah." Perhatikan, malaikat Gabriel menyebutkan 3 pribadi. Yang pertama Roh Kudus disebutkan di ayat ke-35, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang maha tinggi disebutkan, dan kemudian anak Allah disebutkan. Itulah Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya. Nah, ketika Yesus Kristus sendiri dikandung di dalam rahimnya, Maria pun dikatakan sebagai ibu Tuhan. Di mana di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 42 dikatakan, "Lalu berseru dengan suara nyaring Elisabet itu, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu." Ayat 43. "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Jadi Maria dikatakan ibu Tuhan. Jadi kalau saudara ditanya, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Sejak kekekalan sampai kekekalan. Apa buktinya Yesus jadi Tuhan? Masa di dalam kandungan ibunya jadi Tuhan? Baca Lukas 1 ayat 43. Elisabet menyebutkan Maria sebagai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Bahkan ketika malaikat Gabriel menyampaikan salamnya pun, malaikat Gabriel begitu luar biasa menyebutkan Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Tentu ketika Gabriel menyatakan anak Allah yang maha tinggi, gelar tersebut tidak mungkin diberikan baru pada saat itu. Karena yang maha tinggi itu adalah gelar bagi Allah. Kalau dalam bahasa Arab teman-teman, kalau ada yang bertanya ada nggak hubungannya dengan Islam? Ada. Di dalam Islam gelar yang maha tinggi atau Al-Ali itu hanya kepada Allah. Ya, jadi ketika Yesus dikatakan sebagai Al-Ali di dalam Injil Lukas bab pertama ayat yang ke-45, ayat yang ke-32 sampai 35, Yesus dikatakan anak Allah yang maha tinggi. Yesus adalah Allah itu sendiri. Makanya saya bilang berkali-kali, bukti Yesus Allah itu banyak karena dia menyandang nama-nama lain yang sudah juga dicatut oleh Islam. Ya, termasuk itu Al-Ali, Ar-Rahman, ya, Al-Akbar. Itu semuanya Yesus punya. Al-Hayyu, Al-Awwal,
Akhir, Al-Haq, An-Nur, itu Yesus itu. Gelarnya Yesus. Jadi Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang nuzul menjadi manusia, berinkarnasi. Ya teman-teman, seperti itu. Kita lanjut. Shalom, sosial kreasi, selamat malam. Ya, terima kasih Bang. Saya ini seorang Katolik ya, tapi menurut Abang tuh setuju nggak sih sama 95 tesis yang dikeluarkan oleh Martin Luther? Kamu itu keuskupan mana? Saya, Semarang. Paroki? Satu Yusuf Bang. Oh, ada setuju dan nggak setuju seperti bagaimana gereja Katolik pada saat itu. Kenapa ya memang? Nggak apa, saya cuma tanya aja sih, soalnya teman saya yang Protestan ini ya sering ngeluhin itu sih. Ya sudah, suruh baca sejarah aja. 95 Oke, tesis itu diterima oleh gereja hanya sebagian. Sisanya diminta untuk dibetulkan. Oke, siap. Makasih Bang. Sama-sama, Tuhan Yesus berkati. Amin. Kita lanjut ya. Yesus berkata dirinya Tuhan. Mana dalilnya, Sep? Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan sebab katamu itu tepat bahwa akulah guru dan Tuhan. Why? Dia membenarkan orang yang menyebut dirinya sebagai Tuhan dan guru itu sendiri. Kenapa? Masih bingung? Ya jelas, karena ada tingkatan pemahaman. 1, paham. 2, tidak paham. 3, Islam. Kalau kamu bilang nggak paham, bukan nggak paham, kamu itu Islam. Ngerti? Ya. Jadi jangan marah, orang Islam itu justru suatu kebanggaan identitas agama kok malah marah. Joseph menista, orang saya cuma bilang Islam apa yang ternista? Memangnya menurut kamu Islam itu sebanding, sejajar dengan kata-kata yang kurang pantas gitu? Makanya kamu bilang ketika saya nyebut Islam, ini penista gitu, hah? Aneh kamu. Kita lanjut ya. Iya, memang ada 3 tingkatan. 1 paham, 2 paham, 3 Islam. 1 paham, 2 tidak paham, 3 Islam. Jadi kalau kamu bilang kamu tidak paham, bukan kamu tidak paham, kamu itu Islam. Kamu harus akui. Kok kamu malu mengakui jadi Islam malah kamu bilang nggak paham sih? Kita lanjut ya. Ini Algojo nyangkut ya? Kok lama naiknya? Kita naikkan dulu yang lain. Ya teman-teman, mohon bantuan tap-tap layar. Shalom yang baru bergabung ya. Mohon bantuan tap-tap layar ke layar yang sebelah kiri. Saya ini yang jadi host. Ya, dikencangkan tap-tap layar, dibantu share sebanyak-banyaknya, copy link, repost juga ya teman-teman ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita lanjut ya. Yang baru bergabung boleh memberikan juga love orange-nya ya teman-teman ya. Supaya memperkuat juga dengan skor bintang apalah itu. Saya nggak tahu TikTok itu algoritmanya dari situ. Kok pada hitam layarnya ya? Joseph maaf, Joseph jangan ngegas, jangan cepat terpancing emosi, jangan ngajak berantem, siap. Saya nggak pernah ngajak berantem loh ya. Saya nggak pernah maki-maki. Memang nada bicara saya seperti ini. Harusnya teman-teman yang dari timur, teman-teman yang terbiasa gitu kan, pasti normal lah gitu. Orang yang punya nada suara seperti ini nggak selamanya marah loh ya, artinya semangat. Itu cuman ya, saya mohon maaf kalau ada yang masih kurang berkenan dengan cara saya berbicara ya. Kita lanjut. Shalom, Put, selamat malam. Halo Put. Shalom Bang. Ya. Selamat Dari malam. Islam. Selamat malam. Dari Islam atau dari Kristen, bro? Terima kasih Kak Remince, terima kasih. Dari Kristen Bang. Dari Kristen, ya silakan bro. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanya silakan. Iya. Enggak sih Bang, cuma naik aja. Seru nih nengok room ini. Kau kalau mau lihat, kau bisa dibawa sama yang lain. Jangan kau naik. Ini khusus untuk mereka yang mau bertanya dan ditanya itu bro. Nggak apa-apa ya, dibawa dulu Orang aja ini ya. Bang yang dua. Oke lah, oke. Kenapa? Orang dulu apa? Ya, yang dua ini kayak mana nih? Mereka teman saya, mereka nanti akan membantu menjelaskan juga sama. Satu pengajaran dengan saya belajar dari mereka. Oh, oke lah. Bang, ada Gila, Bang. adik sepupu kami. Ada Oke, sepupu Bang. saya Jackson itu. Ya, nggak apa-apa ya bro ya. Di bawah pun nggak apa-apa, sama serunya di bawah. Thank you lah Ya. Bang. Selamat malam ya. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus
berkati selalu ya bro ya. Tetap bertumbuh dan teguh di dalam Kristus Yesus. Amin ya. Oke, Bang. Amin. Kita lanjut ya. Joseph, aduh, keluar ancaman-ancaman. Gak apa-apa, saya selalu bilang kok, kalaupun saya diancam oleh kalian, saya sudah terbiasa. Karena bagiku hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan Islam. Jadi kamu mau ngancam saya, mau bilang saya itu penghuni neraka jahanam, gak jadi masalah. Karena saya justru mengalami upah ketika saya di dunia, saya memang merasakan neraka. Terus amini betul. Shalom, selamat malam Pak Tulus. Halo, Shalom. Halo. Dari Islam atau dari Kristen? Islam. Suaranya berbeda. Kok saya jadi takut? Enggak. Oh iya, silakan Kak. Ya ini mau tanya ya masalah ketuhanan aja yang menjadi ganjal antara Islam dan Kristen gitu kan. Ya, memang mengganjal karena salah satunya itu berusaha untuk menutupi kebenaran. Enggak, karena Loh, aneh iya. gitu aja. Iya, mengganjal, aneh itu dua kata yang sama maknanya kurang lebih. Karena salah satunya itu yang berusaha untuk menutupi yang sudah ada. Karena yang sudah ada terlebih dahulu, yang lahir belakangan berusaha untuk menutupi. Begitu, Bu. Ya enggak, wong dari Nabi Adam, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim itu semuanya Tuhannya Allah. Halo. Nabi Isa, Nabi Muhammad. Halo Bandung. Ya, silakan. Dengar Dari mana Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Saleh itu Tuhannya Allah Azza wa Jalla, penghuni negeri Mekah. Iya, semuanya sampai Nabi Muhammad, Nabi Isa juga, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim semuanya Tuhannya Allah. Iya, dalilnya. Dalilnya nggak apa-apa, dalilnya. Kalau ada dalilnya, silakan ditampilkan, dibunyikan, dibacakan. Bahasa Arabnya tuh Nggak apa-apa, hanya suratnya aja misalkan. Oh, ada dalam surah Al-Fatihah misal. Ayat ke sini gitu, nggak apa-apa. Nanti saya bantu bukakan, betul atau enggak gitu. Silakan. Dalilnya di mana? Nabi Adam, Nabi Saleh, Tuhannya Allah. ada lah, pokoknya aku nggak hafal, cuman saya percaya ada. Karena saya belajar. Kalau hanya percaya tapi tidak ada bukti, Bu, itu sama saja dengan iman saja. Ada buktinya, cuman saya nggak ada Al-Quran. Mana? Ini kalau ibu Ya, gitu pernah datang ke pengadilan nggak? Pernah ke pengadilan nggak? Kalau pernah ke pengadilan pasti ketika ibu membuktikan kesaksian itu harus ada barang bukti. Kalau ibu nggak ada barang bukti, ibu diusir. Itu pengadilan, Bu. Masa ngomongin iman lebih rendah daripada pengadilan dunia? Harusnya ada bukti, Bu. Nggak boleh kesaksian ada buktinya dusta. di Al-Quran, gitu aja. Ya, di saya percaya Al-Quran itu berapa gitu. juz, berapa surat, Bu? Berapa ayat? Masa saya harus ke-batch semuanya satu persatu? Pasti ada yang secara spesifik Ya sesuai dengan ada, cuman saya nggak hafalin. nggak usah. Kalau ada itu pasti ibu tahu. Kalau Ya, ibu tahu. bilang nggak tahu, berarti itu namanya belum ada. Ada, Ya kalau ada cuman mana? nggak hafal. Ya kalau nggak hafal nggak usah bilang ada. Gimana sih, Bu? Ya ada, kalau mau saya cari di Al-Quran pasti ada. Sekarang saya tanya, ibu tahu nggak rekomendasi tempat makan enak di wilayah ibu di mana? Ya banyak. Banyak. Sebutin tempatnya aja, Bu. Nama makanannya apa aja? Nah, apa hubungannya? Ya saya sebutin aja dulu. Ada nggak? Ya ada banyak yang itu kan selera, setiap orang Ya, banyak yang satu aja. Tergantung selera. Satu aja yang menurut ibu enak. Satu aja. Food vlogger ya Bu ya. Satu aja. Oh, saya sukanya nasi padang ya, di mana-mana Nasi banyak Padang. Ini bukti, artinya ibu benar-benar membuktikan omongan ibu. Di tempat ibu ada makanan enak karena ibu memberikan buktinya nasi Padang. Sekarang kalau ibu meyakini Nabi semuanya itu mengimani Allah yang ibu sembah sekarang, di mana dalilnya? Ya udah, kalau nggak ada berarti bilang nggak ada. Ada, saya bilang kamu saya nggak ada, saya nggak bisa, nggak ikhlas. Ada kok itu.
Loh, ketika Yesus Kristus bilang, akulah yang awal dan yang akhir, al-awwal wal akhir, yang disebut dengan al-awal dan al-akhir itu siapa, Bu? Yang awal-awal lahirnya itu mungkin awalnya. Tidak. Orang di dalam surah Al-Hadid ayat 3, wal awwalu wal akhiru wal zokhiru wal batin, itu adalah Allah Azza wa Jalla. Masa ibu nggak tahu? Jadi ketika Tuhan Yesus bilang di dalam Wahyu 1 ayat 17-18, akulah yang awal dan yang akhir, berarti Yesus adalah Allah itu, Bu. Karena di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hadid dikatakan dia, bukan aku. Jadi dikatakan di dalam surah Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir. Kata dia di situ merujuk kepada Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika Yesus Kristus bilang, akulah yang awal dan yang akhir. Jadi Al-Quran mengulangi perkataan Tuhan Yesus. Al-Quran sebagai pihak kesekian. Makanya Al-Quran menuliskan dengan kata ganti dia. Di situ kata ganti dianya digunakan kata ganti huwa. Huwa itu artinya dia laki-laki. Huwa dia laki-laki siapa? Yesus Kristus yang dalam kemanusiaan dia menggenapi nubuatan, dialah imam, raja. Imam dan raja pasti laki-laki. Maka dia yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Bantah pakai dalil kalau mau bantah. Yo iya, karena di dalam bahasa Arabnya di situ Saya nggak bisa untuk ini ya, saya mungkin ustadz ya, yang bisa itu orang ustadz ya. Saya kan udah, hanya mengikuti ustadz gitu. hanya mengikuti Saya saja. percaya Jadi kalau itu. misalkan, jadi kalau disuruh misalkan ngafal-ngafal ya saya nggak ini, karena saya percaya sama ustadz, saya ikuti apa kata ustadz gitu. kalau kata Ustadz ibu disuruh pergi ke gua di Mekah, ibu mau? Ya saya cari ustadz yang baik, yang benar lah menurut saya, yang ada urutannya sampai Nabi Muhammad, namanya apa itu ya? Apa yuk? Nggak tahu. Ya ustadz yang saya percaya benar lah gitulah. Ya udahlah terserah. Ibu mau bertanya aja. Cuman itu aja lah ya, memang nggak bisa. Karena cuman itu, makanya Islam dengan Kristen tuh nggak bisa. Ya, orang Islam tetap terus pingin membenarkan gitu loh. Orang Kristen tuh gitu. Orang Islam pengen membenarkan karena yang perlu membenarkan itu mereka yang salah supaya mereka kelihatan benar. Kalau orang yang sudah benar nggak perlu membenarkan. Loh, tadi ibu bilang Islam ingin membenarkan. Ya kalau Islam ingin membenarkan berarti selama ini Islam menganggap dirinya salah. Membenarkan Anda. Lo nggak perlu membenarkan yang sudah benar. Kenapa harus dibenarkan lagi? Kalau sekarang saya tanya, Bu. Salah tafsir Anda itu. Oh ya sudah Loh, tafsir. sekarang saya tanya, di dalam Islam Allah itu yang menurunkan kitab, yang menurunkan wahyu nggak? Ya iya, namanya Allah yang menciptakan wahyu, firman itu Allah itu. Mana ada firman jadi manusia, itulah. Jangan ke situ dulu, ibu nanti nggak bisa. Gitu. Nggak aneh, ibu aja nggak bisa tadi jawabnya kok. Ibu tahu mengkaji ada firman kok jadi manusia, manusia jadi Tuhan, gue putar-putar. Berisik kalau mau ngegosip di tukang sayur di masjid sana sama ibu-ibu majelis. Berisik, udah nggak punya dalil, sok-sokan berani, Bu. Nih makanya saya minta sama teman-teman coba ketegasan ini loh. Kita kalau misalkan membiarkan mereka ngomong, sekali aja nyerocos mereka. Nyerocosnya pun nggak penting. Gini loh, Bu. Nah, kabur sendiri kan, malu. Bukan jadi bahan framing sapu jagat. Kamu akui itu nggak ada ilmu, ya? Coba saya pengen tahu dia punya ilmu atau enggak sapu jagat ini. Shalom, sapu jagat. Selamat malam. Ya, selamat malam, bro. Ya, silakan open cam. Silakan dibuka kameranya. Silakan dibuka kameranya. Disa, saya sudah undang. Kalau nggak tahu cara buka kamera, cara buka kamera aja nggak tahu bagaimana cara mengetahui ajaran kamu benar atau enggak. Yang benar, jangan kayak nabimu. Silakan ditampilkan wajahnya, bukan malah kamera belakang menghadap yang nggak jelas. Ditampilkan wajahnya. Kalau kamu Nabi Muhammad nggak kelihatan wajah, wajar, saya hormati. Ditampilkan wajahnya, bro. Oh, saya berada.
Nah, ya ditampilkan wajahnya loh. Saya kelihatan wajah berani. Bagaimana menampilkannya, bro? Kenapa? Kenapa? Sorry. Jadi, oke, seberapa pentingnya wajah itu bagi Anda? Seberapa Enggak, penting? begini, saya kepingin tahu Enggak. bagaimana. Shh, tampilkan wajahnya lagi. Seberapa pentingnya? Penting banget dalam diskusi itu. Kalau misalnya dalam diskusi kita harus tahu identitas lawan berbicara. Ini klien Kristen. Ya panik karena banyak orang tidak waras masuk room saya. Paniklah saya. Gimana sih? Ya panik. Kenapa sih kalian itu malah membenarkan posisi saya? Panik lah. Saya panik. Banyak orang nggak waras kok masuk room saya, kok bisa gitu loh. Kok bisa RSJ itu kecolongan gitu? Kenapa? Ya saya panik lah. Bahaya nanti, gitu loh. Gitu ya. Nanti kamu memboncorkan identitasmu dan teman-temanmu, bahaya. Nanti kamu ditaruh di asylum nanti, ya. Udah dikasih kesempatan untuk naik, bukannya ngobrol yang benar, berdiskusi yang baik, malah membocorkan identitas. Panik ya kamu? Ya panik lah saya. Gimana nggak panik? Orang banyak. Orang tidak waras kok. Naikkan aku bang, Sandiar. Kamu tidak request, Sandi? Coba kamu request. Kamu nggak bisa diundang. Shalom Mikey, selamat malam. Halo bang, ketekan bang, sorry. Oh ketekan, oke. Saya turunkan ya. Sorry. Iya bang. Oke, Tuhan Yesus berkati. Kita lanjut ya. Ya, diskusi. Kalau teman-teman juga nonton roomnya Nanda, Riva, Zuma, mereka juga meminta untuk open cam kan? Ya sudah sama. Kamu tanya dulu sama gurunda-gurunda kamu itu. Shalom. Sawan. Ya, salam bang. Shalom. Dari Islam atau dari Kristen? Bang, jam berapa tuh orang tidur bang? Hah? Islam bang? Islam. Oh, Islam. Jam berapa tuh orang tidur? Tuhan saya tidak tidur, Tuhan saya hidup, maha hidup. Turun. Jangan kamu pikir kamu orang hebat ya. Enggak, membuktikan kualitas kalian itu begini semua. Yang naik begitu semua. Jangan bilang ke saya, kok dinaikkan yang kayak gitu. Yang request yang naik. Kalau kamu merasa kualitas kamu yang bisa mewakili iman kamu, kualitas kamu itu kualitas yang baik, kamu naik supaya mereka nggak naik. Tolong Gitu. naik, jangan merokok ya. Jangan tampil saat merokok. Tolong. Adab itu penting. Iya. Silakan. Bang, saya bertanya tadi bang. Ya. Halo. Tuhan kamu tidak pernah tidur ya? Ya, maha hidup. Ketika dia naik ke surga, dia sudah tidak lagi terpasang kemanusiaan yang begitu fana, karena dia sudah serupa dengan kebangkitannya yang mulia. Dan ingat, tidur itu bukan sesuatu kelemahan. Tidur itu bagian dari kodrat. Ingat ya. Ketika dikatakan Tuhan Yesus itu kamu bilang tidur, saya bisa tampilkan datanya, dalilnya di mana Tuhan kamu itu rebahan. Mau tahu nggak? Ya. Mau? Oke, saya tampilkan ya. Oke, saya tampilkan. Kamu harus wajib untuk jawab ya. Enggak mau jawab. Jawab ya, Dia kan diskusi dengan temannya itu, Yosef. Dia ada temannya di sebelah di situ. Ada temannya? Ya, dia kayaknya mau ngelaporin lah kayaknya tuh. Mau ngelaporin siapa? Ngelaporin kamu. Kenapa saya dilaporkan? Ya supaya rungkat maksudnya. Oh, jangan ya. Harus diskusi yang Ada temannya benar. di sebelahnya tuh, saya tahu. Oh iya. Dia selalu tengok ke kiri terus ke kanan terus. Saya Iya, tahu. dia nge-report dirinya sendiri. Si Sawan ke-report teman-teman. Ada notifikasinya. Thank you brother. Nih ya. Nih, ini sempat hadis yang disohikan oleh Ibnu Taimiyah. Lihat baca di sini teman-teman. Nggak tahu saya Islam bisa baca ini atau nggak. Coba saya tanya dulu Ikan Tolkon. Kamu Islam atau Kristen? Saya mau tampilkan dalil. Saya Kristus mas. Kristen, ya. Dari gereja Boleh mana? nanya, mas? Iya, boleh Saya dari gereja. GBI. Dari GBI. Oke, GBI. bentar dulu, bro.
Bentar boleh, tapi bentar dulu. Saya coba naikkan, ada Islam nggak? Kan tadi nantangin, ada nggak istalko? Ada nih istalko. Langsung pada cancel, requestnya langsung pada cancel guys. Oke, Prasetya Rizky, saya pikir dia Islam ya, namanya Prasetya. Ain, Shalom Ain, Islam atau Kristen Ain? Islam bang, Islam. Shalom Prasetya, Islam atau Kristen? Shalom Prasetya, ini nih. Nih. Shalom Prasetya, silahkan dibuka mic-nya. Saya mau tunjukkan sesuatu wow. Shalom. Jangan terlalu hebat seakan-akan bahasa Arab Joseph. Dengan Ustadz Wafi aja kak. Saya juga sudah hebat, kenapa kamu berisik? Nah, kabur sendiri kan? Aduh. Nih, kita baca di sini, ini hadis yang pernah disohhikan oleh Ibnu Taimiyah. Dibaca di sini mana nih? Nah, nih. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, innallaha lama qad khalaqah istalqa. Tahu nggak istalqa artinya apa? Mau bukti? Nih, istalqa artinya apa? Kita cari. Dari sinilah biar nanti mereka. Tuhan ketika dia menghabiskan ciptaannya, ketika dia selesai menciptakannya, dia ngapain? Berbaring. Jadi Tuhanmu berbaring juga. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Ini rebahan, istalqo itu artinya rebahan. Capek ya? Nah itu salahin Ibnu Taimiyah. Hadisnya pernah disohhikan oleh yang bersangkutan soalnya. Oke? Gitu. Ya kalau ada yang mau naik ya silakan lah ya. Soalnya dari tadi nggak ada yang mau naik. Nggak tahu kenapa. Shalom. Ikan silakan. Bertanya silakan. Saya mau nanya mas. Ini arti Tritunggal itu apa mas? Tritunggal itu Allah yang Esa. Ini mas saya ditanya terus mas. Kok sama siapa? Sama teman 3 jadi 1 mas kan? Teman siapa? Bapak Putra Roh Kudus. Coba bisa dijelasin nggak? Apa mas? Teman siapa? Islam. Temanmu Islam? Iya teman Islam. Ya bilangin sama dia Allah Tritunggal itu Allah yang Esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah dengan kalimatullah dan dengan ruhullahnya. Allah yang Esa, Firman dan Roh Kudus, ketiga pribadi dalam satu kesatuan hakikat. Sesuatu yang dikatakan dengan Allah itu menjadi bagian misteri. Dalam Islam pun mereka tidak dapat menjelaskan tentang zat. Mau bukti nggak? Kita naikkan Islam ya. Kita naikkan Islam. Jadi di dalam Yesus, ya kenapa? Bukti yang tadi. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Putra dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu. Oh siap mas. Kalau roh itu apa mas? Roh Allah, Roh Kudus, Roh yang memberi kehidupan. Kalau Bapak itu adalah sang sumber. Putra itu Yesus ya mas? Yesus Kristus adalah Putra Allah yang tunggal, Firman Allah yang menjadi manusia, betul? Oh makasih mas. Sama-sama bro, tetap teguh dalam pemahaman Allah Tritunggal yang baik dan benar ya bro ya. Siap mas. Tuhan Yesus berkati kamu ya. Shalom, makasih mas. Shalom. Teman-teman nggak apa-apa, nggak usah menuduh-nuduh menghakimi, udah dibilangin berkali-kali kok. Masih aja dilakukan. Jangan, penghakiman itu urusan Tuhan. Kita mendoakan supaya banyak orang-orang yang dikuatkan dalam iman. Kita juga berdoa bagi mereka yang dalam perjalanan mereka menemukan keimanan yang sejati. Jadi bukan menghakimi, tugas kita mendoakan, meneguhkan iman sesama. Ya, selain kita ngurusin orang-orang di luar Kristus, kita harus juga peduli dengan sesama pengikut Kristus, jangan menghakimi. Oke, kita lanjut ya. Shalom Widya, selamat malam. Islam atau Kristen Widya? Oke, saya turunkan ya. Shalom Prasetya Rizky, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, silakan dibuka kameranya. Ya, satu hal. Jangan berdalil. Satu hal, kalau kamu masih berada di dalam masjid dan di dalam masjid itu ada acara gegendrangan, kamu keluar dulu, berisik backsoundnya. Makanya saya minta kamu open cam supaya kami bisa melihat kamu ada di mana. Di mute karena kamu berisik suara backsoundnya. Silakan. Yang berisik, saya nggak berisik.
Ya sudah, dibuka kameranya kalau gitu. Dibuka kameranya bro, Rizky. Ya, sudah saya buka. Sudah dibuka, silakan. Satu hal apa? Tidak ada satu hal sih, pertanyaan tentang keesaan tadi. Seperti apa keesaan tentang dari sisi Tritunggal? Itu aja sih. Aku dan Bapak satu. Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Esa, wahid, penyatuan, kesatuan. Kenapa? Ya. Ya apa? Jadi pengertian Esa dalam Kristen apa? Wahid. Kesatuan. Iya, wahid, kesatuan. Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Allah yang esa. Kenapa? Bismillah wal ibn warhil kudus alilahi wahid. Wahid bukan mutlak kayak hidung saya cuma satu. Kenapa? Sekarang saya tanya, apakah di dalam Islam Allah itu esa artinya Allah itu satu-satunya? Bisa dihitung pakai jari satu, gitu. Iya, oke. Allah tidak di dalam Asyura tidak anak dan tidak diperanakan. Tidak anak dan tidak diperanakan Allah kamu. Oke, sekarang saya tanya, apakah Allahmu itu berbeda dengan makhluk? Berbeda. Berbeda. Oke, saya Tentu. tanya, yang tidak beranak dan tidak diperanakan itu Allah berarti? Ya, Allah tidak diperanakan. Allah itu esa, Oke. wujudnya dia sendiri. Tidak beranak, tidak ada diperanakan seperti itu Allah. manusia. Ya, tidak seperti manusia, betul. Sekarang saya tanya, batu beranak dan diperanakan nggak batu? Pernah lihat batu beranak? Tidak. Pertanyaan simpel. Tidak. Pernah lihat Tidak. batu itu adalah manusia? Batu manusia? Sekarang tuh batu tuh berbentuk atau tidak? Batu Batu berbentuk itu atau tidak? Sekarang saya tanya, Allah kamu berbentuk nggak? Bentuk. Allah kamu berbentuk nggak? Allah tidak berbentuk. Allah tidak, Tidak berbentuk, berbentuk. berarti Allah abstrak. Coba sekarang buka, kalau misalkan kamu Ya, bilang secara Allah logika. berbentuk, saya mau Jangan dalil. memasukkan logika. Enggak memasukkan. Saya mau pakai dalil Al-Quran. Kamu mau bukti? Di dalam Al-Quran Allah mau berbentuk. Kamu mau bukti? Mau bukti nggak? Kayak gini, kalau memahami Enggak, kalau bahasa kamu Arab, nggak Joseph, takut, kamu saya belajar dengan Gus Wahab. membukakan dalilnya. Allah kamu berbentuk. Kamu bilang Allah nggak ada bentuk. Parah kamu, abstrak, hancur Allah kamu. Waduh, parah ini. Tolong tangkap Ya. Rista. Buka surah Hud ayat 7. Buka surah Hud ayat 7. Berani buka? Ya, wujud, berbentuk. Buka surah Hud ayat 7. Buka surah Al-Qalam ayat 42. Allah kamu berwujud. Silakan dibuka. Jangan jangan kelihatannya Terus? males banget buka Al-Quran. Dibuka dulu, dibuka. Dengar, ilmu Dibuka. Al-Quran tuh ada ilmu nahu dan sorobnya, Yosef. Saya nggak peduli nahu dan sorof, dibuka dulu Al-Quran kamu. Kenapa kamu takut? Jangan dimut. Di-mute karena kamu hanya cuman modal congor, cengar-cengir. Ini bukan masjid. Dibuka. Kami coba lihat, kami pernah ada nampak seperti Kristen gayanya. Kamu bergaya kayak sosok Muslim, berjenggot segala macam soal Al-Quran. Nggak ada urusan, Boti. Saya lagi nggak ngomongin penampilan, lagi diskusi dalil. Hud ayat 7. Buka surah Hud ayat 7, buka Al-Qalam ayat 42. Kenapa mentok? Kenapa panik? Dibuka dalilnya. Bantah dalil, bukan ngomentari penampilan saya. Jangan nangis, mata kamu sudah berkaca-kaca karena kamu malu. Dibuka surah Hud ayat ke-7, dibuka Al-Qalam ayat 42, Allah kamu berbentuk. Dibuka, tampilkan di layar. Malah ngomongin jenggot, malah ngomongin penampilan. Kamu terpesona dengan saya. Dari tadi kamu diskusi di sini, kamu cuma fokus sama penampilan saya. Dibuka surah Hud ayat 7, dibuka surah Al-Qalam ayat 42. Dibuka. Mana Al-Quran kamu? Mana kitab kamu yang katanya suci? Iya, kalau nggak mau di-mute, dibuka dulu, baru berbicara. Kalau misalkan kamu belum buka Al-Quranmu, ya pasti saya mute, karena kamu cuma ngoceh nggak jelas. Di sini bukan masjid tempatnya untuk kamu ngoceh seperti itu. Ya, jangan nangis. Jangan Nanti kita panik buka bukanya. Ya silakan dibuka tafsirnya, saya nggak peduli. Dibuka dulu aja Qurannya, dibuka Qurannya aja belum, mau buka tafsir. Tahu ya, Quran itu nggak mampu, nggak becus untuk menjadi pedoman. Makanya kamu buka tafsir. Dibuka dulu Qurannya. Kenapa sulit buka Quran? Kamu minta kami orang Kristen buka Alkitab. Ya silakan dibuka Al-Qurannya mana? Dibuka Al-Qurannya. Dibuka Al-Qurannya. Bisa bisa dibuka mic-nya, buka mic-nya sendiri bisa, nggak usah cengeng, nggak usah gaptek.
Saya akan mute terus kalau kamu nggak buka Al-Qur'annya. Mana Al-Qur'annya? Ya bisa kita buka tafsirnya Joseph. Slow, Ya santai. udah, mana buka Gimana? Al-Qur'annya dulu, baru buka tafsirnya. Ya silakan. Buka Quran aja belum, udah buka tafsir, tahu ya? Quran lo nggak becus menjelaskan ya, makanya perlu tafsir, tafsir manusia tuh. Buka aja dulu Tafsir tuh di Al-Qur'annya. Quran, bukannya tafsir waktu congor. Tafsir congor itu orang tafsir manusia, tafsir Quran emang siapa? Cuma pemahaman otak. Ya penyahaman otak juga tafsir itu pakai pemahaman otak ulama. Mau ngomong apa sih bro? Mau sok pinter di sini? Kamu malu di sini nggak tahu malu kamu, muka kamu udah terpampang jelas kamu. Buka Al-Quran, surah Hud ayat 7. Buka Al-Quran, surah Al-Qalam ayat 42. Berani buka tidak? Dari tadi saya minta loh. Saya cuma minta buka Al-Quran, saya nggak minta kamu. Ini enggak, setelah itu kita selesaikan tafsirnya. Silahkan, kamu saya sudah bilang dari tadi, dibuka Al-Quran aja belum, malah minta buka tafsir. Emang kamu ragu-ragu dengan Al-Quran kamu sendiri, makanya butuh tafsir? Pemikiran kamu di mana sih? Kalau kamu yakin Al-Quran itu sepenuhnya firman Allah kamu, harusnya Dia kamu ada nggak usah dasar khawatir. turunnya. Ada Ya dasar terserah turun. mau dasar turun kek, mau dasar apa kek, dibuka dulu aja Al-Qurannya. Zulnya bro. Iya dibuka dulu, udah deh kelamaan buang-buang waktu, disuruh dibuka Al-Qur'annya kelamaan ya, wasting time. Kita lanjutkan ya dengan yang lain ya. Saya mau minta teman-teman Islam ya. Ini kan tidak sulit. Tidak sesuatu hal yang apa ya, yang apa menyusahkan kalian. Buka Al-Qur'an loh, bukan buka Alkitab. Masuk mungkin sedikit. Ya, silakan. Apa itu? Sebenarnya gini ya teman-teman ya, kalau orang Islam itu mengatakan ehadnya Allah dengan ehadnya Kristen itu tidak sama, berarti buang aja ini kata tauhid ya. Kata tauhid dalam Islam itu buang aja. Karena kata tauhid kalau kita lihat teman-teman, saya ambil dari gereja Ortodok Ethiopia ya, dikatakan seperti ini. Kata tewahedo adalah kata yang berarti menjadi satu. Kata ini terkait ke dalam bahasa Arab itu menjadi tauhid, yang berarti monoteisme. Atau secara harafiah itu penyatuan. Nah kalau kamu mengatakan ehadnya Allah dengan ehadnya Tuhan dalam kekristenan itu beda, hanya satu saja, maka gugur ini tauhid, buang aja. Tauhid ini penyatuan, itu buang aja. Makanya sama seperti yang Joseph katakan, Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Itu kan dalam bahasa Yunani menggunakan kata hen. Hen itu satu yang bersifat jamak. Ada kejamakan dalam kebagaimanaan yang satu. Nah sama penggunaan kata tauhid dalam bahasa Arab. Nah kalau kamu menentang kesatuan tadi dalam konsep ketuhanan, ya buang aja tauhid ini. Orang kalian ambil dari punyanya orang Kristen kok, dari kata tewahedo kok, gak malu. Lanjut Jo. Terima kasih. Dan kamu mau bukti bahwa satu ini maksud bukan satu mutlak? Tolong lagi Jackson buka surah An-Nahl ayat 93. An-Nahl ayat 93 di situ ada kata wahid. Wahid itu bukan satu mutlak. Kita baca itu artinya nanti. Quran surah berapa? Sorry. Quran surah An-Nahl ayat 93. Oke, bukaan ya, bentar ya. Quran surah An-Nahl ayat Iya, surah 16 ayat 93. Surah 16 itu. Ya bacain ya. Bentar. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Ada Satu kata umat wahid. artinya satu, artinya apa? Wahid. Jadi Wahid. ketika dikatakan Allah Tritunggal itu wahid, wahid itu bukan satu yang tidak dapat dijelaskan. Satu yang dapat dijelaskan. Maka di dalam Quran surah An-Nahl ayat 93 ketika dikatakan wahidatan, ummatan wahidah, itu bukan berarti satu mutlak. Yes. Satu kesatuan. Satu kesatuan yaitu Yesus Kristus yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus satu kesatuan yaitu Allah yang Esa. Jadi itu sudah jelas teman-teman Islam. Thank you. Tertampar kalian. Oke lanjut Jo. Thank you Jack. Thank you Frater. Ya kita ada tamu Fans. Shalom Fans. Selamat malam. Thank you Pak Tobi. Thank you Tuhan Yesus berkati. Shalom Fans. Selamat malam. Selamat malam Bang. Dari Islam atau dari Kristen bro? Katolik Bang. Oke, Kristen Katolik. Ada yang mau kamu tanyakan atau sampaikan? Enggak Bang. Ya, ya udah dibawa dulu ya bro ya, sama teman-teman yang lain ya. Oke? Oke Bang. Oke, Tuhan Yesus berkati ya bro. Salve. Kita lanjut ya. Minta naik. Teman-teman Islam kalau minta naik silahkan request ya. Karena kalau saya yang undang, nggak cuman kalian yang komentar. Sudah keburu ketenggelam dengan komentar yang lain.
Jadi teman-teman request dulu saja, baru saya bisa naikkan. Ya, yang minta naik teman-teman Islam naik dulu, request dulu, baru saya naikkan. Karena kalau teman-teman minta naik, saya nggak bisa naikkan dari kolom komentar. Kita lanjut ya teman-teman ya. Next patient ya. Shalom Widya, selamat malam. Ya, malam. Dari Islam atau dari Kristen, Kak? Dari Islam. Islam, silakan Kak. Ini mau nanya ya. Kak, apa yang mau ditanya, Kak? Iya, mau nanya. Apa namanya? Joseph itu dari Islam apa memang dari Kristen? Saya dari Islam. Dari Islam saya pindah ke Kristen karena saya menemukan kebenaran seutuhnya dan sepenuhnya di dalam Kristus Yesus. Ya, silakan Bu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin Ibu penasaran atau bagaimana? Ya, Kak kedengaran? Ya, saya dari Memang Islam. awalnya dari Islam apa memang? Saya dari Islam, kemudian saya menemukan Kristus sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, sebagai kebenaran dan keselamatan yang utuh. Makanya saya menjadi Kristen. Joseph, sinyalnya merah itu. Oh, Ibu itu ya? Ya, sinyal dia merah. Iya. Bu, halo, Mas, sudah bisa mendengar, Bu? Ya. Sudah bisa mendengar? Sinyal Ibu ini merah. Sudah bisa mendengar, Ya, Ibu? tapi kok kalau berdebat itu ya, kok bawa masjid segala bagai itu kok gimana sih gitu caranya? Ya, karena memang tempat ibadah bagi teman-teman Islam kan masjid, betul nggak, Bu? Ya, lihat. Sinyalnya merah. Iya. Nggak apa-apa, yang penting sabari. Mungkin ada juga yang penasaran ya, karena tempat ibadah teman-teman Islam itu masjid, tempat di mana mereka menyampaikan orasi, menyampaikan ceramah, itu kan masjid. Ya kalau misalkan dengan gaya yang seperti itu ya saya peringatkan mereka, ini bukan masjid. Ya kan gitu kan, betul kan? Ini TikTok, ada gaya bahasanya sendiri. Iya, kalau di masjid itu kan, masjid kan tempat ibadah gitu kan, nggak mestinya ngomong-ngomong kayak gitu. Kalau di Mas Yosep dibilangin gitu-gitu kan, kayak tempat gerejanya kan pasti nggak senang juga kan? Oh, kalau di gereja kami bukan tempat menyampaikan orasi sih. Tempat betul-betul memuliakan, memuji, liturgi Ekaristi Kudus. Bukan orasi, bukan apalagi membahas kitab orang lain, itu nggak pernah. Itu cuman ada di masjid setahu saya. Saya nggak pernah lihat, setahu saya selama saya menjadi seorang Katolik, saya di gereja, kemudian di dalam gereja Katolik menghujat iman siapa gitu nggak pernah. Di gereja-gereja yang lain pun, mau di gereja teman-teman Protestan atau bahkan gereja teman-teman kita yang Ortodoks pun nggak pernah kayaknya. Fokus kita untuk membangun dan meneguhkan iman. Tapi kalau di luar dari gereja, Masjid itu kan tempat ibadah, tempat yang mulia, bukannya tempat yang macam-macam gitu kan. Sebentar-bentar masjid, sebentar-bentar masjid. Betul. Makanya saya selalu bilang kalau mau teman-teman Islam melakukan apa yang kalian biasa lakukan, ya sudah di masjid kan begitu. Saya kan baik, maksud saya. Saya nggak ada bilang masjid itu tempat yang kotor loh. Emang ada selama saya nyebut masjid-masjid dari dulu? Nggak ada kan? Ya kayak komentar yang kurang ini kan, kurang bagus bagaimana udah ke masjid gitu kan. Kayak ini gimana itu kok kayak gitu? Ya, kan ke masjid itu supaya secara nggak langsung saya nyuruh mereka beribadah. Kok ibu malah panas? Jadi ibu Islam atau bukan? Masa ada orang yang nyuruh ke masjid, ibu malah melarang? Gimana sih, Bu? Ya, Bang juga kan sering kan bentar-bentar kayak menghujat gitu. Nggak menghujat. Di mana? Di bagian mana saya menghujat? Coba buktikan, Bu. Ada bukti nggak saya menghujat? Ada bukti? Nggak apa-apa kalau ada bukti, nggak apa-apa. Loh, saya cuma bilang, sana pergi ke masjid kan bagus. Betul nggak, Bu? Ya, jangan kayak gitulah ini caranya kan. Nggak. Oh, berarti kalau ada orang Islam saya suruh kemana, Bu? Pergi ke gereja gitu. Oh, sana pergi ke gereja, jangan. Nanti mereka pergi ke gereja, nanti tiba-tiba, "Duar, apa kabar?" Nanya kabar lagi. "Apa kabar?" gitu.
yang pergi ke masjid kan untuk beribadah. Gimana sih? Boleh suzon Bu, nggak boleh suzon. Ya. Sudah. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Yesus itu kan anaknya Maria ya. Ya, Terus siapa Tuhannya Maria? udah dijawab tadi. Tuhannya Maria adalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Maria mengakui putranya yang dikandungnya adalah anak Allah yang maha tinggi. Tuhan yang menyediakan keselamatan itu sendiri, Bu. Ada di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Ya. Ada lagi yang mau Ibu tanyakan? Ya udah cukup. Cukup, ya sudah. Sehat ya Bu, sehat-sehat. Ya. Tuhan Yesus berkati selalu, Bu. Selamat malam. Ya, kita lanjut ya. Shalom, Kapten James Lee. Shalom. Halo bro, halo. Iya, halo bro. Udah lama Silakan. gue nggak naik ya. Udah Iya, lama gue nggak iya. naik. HP gue Silakan, Bro. rusak kemarin. Oh, oke. Ya, silakan, bro. Ada yang- Selesai diperbaiki. Oh, baru selesai diperbaiki. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Bang, gue mau tanya bang. Tunggu ya. Gue lihat ya. Tunggu. Bentar. Boleh apa? Bentar bang ya, bentar ya bang. Oh iya. Ya, teman-teman yang baru bergabung sembari menunggu, boleh bantu tap-tap layar. Terima kasih 1M, luar biasa, saya kaget. Pas lihat lagi udah 1M, luar biasa. Terima kasih teman-teman Bang. semua. Gue mau tanya soal ini bang. Apa itu? Adakah yang ada ini ayat selain Ibrani 2 ayat 14? Kenapa? lain Ayat yang selain tentang- Ibrani 2 ayat 14 yang mengatakan Selain Ah. kemanusiaan Yesus. Ini kan ada tertulis karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ya, Maka ya. Yesus mengambil bagian yang sama dengan mereka supaya oleh karena kematiannya ia dapat mengalahkan maut. Ya, Ya, ada ya lain ayat yang kayak begitu kah, Bang? ada. Itu yang tentang kemanusiaannya itu loh. Loh, Saya turun dulu akun saya itu kena report dari Islam. Kalau saya paksa untuk naik itu saya nanti kena ini. ya. Itu dulu. Bentar, itu saya naik dulu, ya. bro. Ibrani 2 ayat 14, Bang. Buka juga 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Oke, Esa saya pula lanjut dia ya. yang menjadi pengantara Allah. Bukan, inti pertanyaan gue itu Bang yang tentang kemanusiaan. Lanjut ya Yesus, sebentar. Saya nggak bisa dengar apa-apa Iya. dulu untuk sebentar karena saya ini. Oke, saya open cam dulu bentar. Oke, saya lanjut ya. Kalau kamu udah familiar belum dengan Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sudah familiar kan dengan itu kan? Ya, gue pernah dengar. Ya, bukan pernah dengar. Kamu catat Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia.
ya.